Lagi. Oke. Oke, sudah. Duh, mohon maaf ya Mbak-mbak, Ibu-ibu. Oke, lanjut. Sudah. Stop recording. Oke. Lanjut. Nah, lanjut slide selanjutnya. Oke, tadi saya menjelaskan tentang gigi berlubang. Gigi berlubang, terus kemudian, nah ini. Kita tuh biasanya merasa kalau, oh giginya masih kecil kok, ini lubangnya masih kecil kok, nggak apa-apa dibiarin aja, nggak masalah. Ya, tapi ternyata lubang kecil tadi bakterinya bisa masuk, Mbak-mbak, bunda-bunda semuanya. Mungkin ada ibu-ibu di sini ya. Sebelumnya saya sapa dulu. Oke. Nah, bakterinya masuk ke sini, masuk ke dentin tadi. Nah, ketika di poin yang kedua ini, biasanya itu kita merasa udah kayak ketika makanan masuk, makanan dingin langsung nyut. Nah, itu. Bakterinya sudah sampai ke tahap ini. Sudah masuk ke sini, tahap ketiga, keempat. Nah, ini sudah tidur, udah nggak bisa. Gitu. Biasanya pasien datang dengan keluhan malam-malam cekot. Nah, itu berarti bakterinya sudah masuk ke sini. Dan kelima, bakterinya sudah sampai ke bawahnya akar gigi. Nah, ini biasanya yang dirasakan itu sudah nggak terlalu sakit, tapi bengkaknya besar. Biasanya seperti itu. Makanya kita tidak bisa menyepelekan sesuatu yang kecil, karena memang sudah ada dalilnya. Sesuatu yang besar diawali dengan sesuatu yang kecil. Jadi kita tidak boleh meremehkan. Oke ya. Oke, lanjut. Keparahan apa aja sih yang terjadi jika gigi kita itu berlubang? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bakterinya sudah sampai di akar gigi. Nah, bagaimana nih dok kalau sudah sampai terus-menerus ke bawah? Dia akan bisa menjadi osteomilitis. Apa itu? Keradangan pada rongga, pada mandibula atau rahang gigi kita. Ketika di rahang gigi kita terkena infeksi, nah itu akan sangat sudah apa ya, kalau orang itu nggak karu-karuan. Kalau biasanya bisa terlihat jelas ketika dilihat di radiologi. Nah, lebih parahnya lagi bagaimana dok? Kalau ada orang yang apa ya kritis tanya akan langsung terus-menerus. Oke, akan terjadi GER osteomilitis, selulitis kronik osteomilitis. Ini sudah mengeras, selulitis terjadi infeksi lagi, GER osteomilitis akan terjadi fraktur atau patah. Gara-gara apa? Gigi berlubang seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang kedua nih, poin kedua, karang gigi. Biasanya ibu-ibu, mbak-mbak merasa ada putih-putih yang keluar kecil-kecil. Nah, itu apa? Itu karang gigi sebenarnya begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kadang kita cara sikat giginya yang salah mungkin, kurang menjaga kebersihan gigi, kemudian giginya itu berdesakan, jadi ada yang maju mundur, nah itu juga mempengaruhi. Dan kebiasaan merokok. Tapi kalau ibu-ibu, mbak-mbak insya Allah sebagian besar tidak ada yang merokok ya. Terus kemudian sebenarnya karang gigi itu apa sih? Karang gigi itu adalah pengerasan dari sisa makanan kita. Sisa makanan kita, debris, itu nempel di gigi dan dia akan mengeras atau terjadi mineralisasi. Selanjutnya, nah ini, kalkulus atau periodontal kalkulus. Nah, dia bisa sampai ke dalam. Gimana sih jika karang gigi kita dibiarkan? Nah, kalau karang gigi kita dibiarkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gigi kita bisa lepas. Loh, kok ngeri? Ya, memang seperti itu. Bagaimana bisa kita mengetahuinya? Pertama, biasanya karang gigi, ada karang giginya. Kemudian yang kedua, radang gusi-gusinya merah-merah, bengkak-bengkak. Terus gusinya mudah berdarah sikat gigi ketika sikat gigi. Terus kemudian gusinya turun. Nah, ini terlihat nggih, gusinya turun, tulangnya ikut turun. Nah, ini. Kemudian paling parah yang poin kelima, gusinya sudah turun, tulangnya turun, dan giginya tidak bisa dipertahankan karena dia sudah tidak ada harapan untuk tetap
di situ karena tidak ada yang megangin. Nah, gitu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini kelainan pada gusi. Nah, tadi saya bilang gusi saya kok bengkak, Dok, ini besar sekali dan lain sebagainya. Wah, itu memang biasanya kalau udah infeksinya sudah besar. Nah, seperti itu. Yang pertama, memang kita harus mengetahui bengkak itu sebenarnya bengkak itu ada dua pada gusi, pembengkakan dan pembesaran. Kalau pembengkakan biasanya infeksi, infeksinya gara-gara tadi karies gigi. Kemudian ada karena gigi tumbuh, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian radang karena karang gigi yang tadi saya sudah jelaskan di atas. Kemudian yang kedua, pembesaran. Nah, ini biasanya memang identik pada kita-kita ya, para wanita. Yang pertama hormonal, terutama yang hormonal ya, kalau daging tumbuh bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Untuk yang hormonal, biasanya itu terjadi pada ibu hamil. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena ketika hamil, seorang perempuan itu hamil, dia akan mengalami ketidakstabilan hormon progesteron dan estrogen. Apa yang menjadi cikal bakalnya jadi kelainan pada gusi itu karena itu tadi. Jadi pembuluh darahnya melebar sehingga terjadi pembesaran di gingivanya atau kita sebut dengan hiperplasi. Nah, kalau sudah sangat berlanjut, biasanya terjadi pregnancy gingivitis seperti itu. Terus yang kedua karena menstruasi. Menstruasi ini memang terkadang pasien itu tidak merasa. Cuman ketika dia kontrol, Dok, gusi saya kok merah-merah ya, Dok ya gitu. Dok, kok ini bengkak ya, rasanya kok beda sama yang sebelumnya. Nah, itu nanti di bawah ada gambarnya. Namun untuk kehamilan dan menstruasi ini akan kembali lagi ketika ibu hamil atau bunda-bunda yang sedang hamil melahirkan. Nah, nanti gusinya akan kembali seperti semula. Begitu juga dengan yang mbak-mbak yang menstruasi seperti itu. Yang kedua daging tumbuh. Nah, ini memang kata-katanya agak ngeri sedikit ya, agak sedikit. Tumor jinak dan ganasan. Tenang aja, kalau tumor jinak itu artinya semua tubuh kita yang mengalami pembesaran itu dinamakan tumor. Tapi ada yang jinak, ada yang ganas, seperti itu. Oke, untuk tumor jinak itu nanti ada epulis dan ada pembengkakan yang lain. Kemudian untuk keganasan ini lebih cenderung tumor jinak yang dibiarkan. Jadi tumor jinak dibiarkan, terus dia mengeras, mengalami metastase dan lanjut sampai stadium 4 biasanya. Tapi ya itu kadang sakit, kadang enggak. Nah, makanya itu perlunya kontrol ke dokter gigi seperti itu. Selanjutnya, gigi tumbuh miring atau impaksi. Nah, ini biasanya itu datang dengan keluhan tuh udah bengkak besar gini. Kalau enggak gitu, belakangnya itu udah merah banget. Dokter, saya tadi malam nggak bisa tidur ini. Gimana ini? Saya pusing sampai belakang ini. Aduh, saya nggak bisa nelen. Nah, itu. Jadi giginya tumbuh karena rahangnya tidak cukup untuk keluar. Jadi kayak kita tuh mau dusel-dusel, kita dusel-dusel ke teman-teman, ternyata temennya nggak ngasih kesempatan nih. Nah, kayak gitu. Dia dorong ke depan, gigi depannya kegeser-geser, akhirnya ngilu, sakit semua rasanya. Biasanya seperti itu. Kadang ada keluhan juga Dok, saya keluar asin-asin nih, Dok. Terus tenggorokan saya kayak sakit-sakit gitu. Nah, itu berarti bisa jadi sebagai tanda gejala dari impaksi atau kalau sudah terjadi keradangan perikoronitis. Nah, ini saya ambil dari pasien saya. Nah, ini giginya miring. Giginya udah miring ya, tidur ya. Kondisinya tidur, kalau kita lihat di klinis seperti ini. Nah, terus kemudian ini yang kedua, ini tidurnya tidur banget ya, dia udah nggak keluar sama sekali. Kalau yang pertama ini masih kelihatan ya, ibu-ibu, mbak-mbak ini yang kelihatan. Kalau ini udah nggak kelihatan. Jadi dia di dalam benar-benar tertimbun di dalam. Dok, apakah gigi yang miring itu cuma gigi belakang? Oh tidak. Oke, ini ada dua gigi yang sering kali dia tumbuhnya miring, dia menyalahi aturan ya. Tapi ya memang ada beberapa orang yang terlahir seperti itu.
Nah, nanti kita akan melihat bagaimana proses perawatan untuk gigi impaksi ya. Nah, ini ada gigi taring dan juga gigi premolar. Nah, ini ada love-nya nih. Nah, giginya bubuk cantik ini sama ini. Nah, dua ini sering sekali. Oke, lanjut. Nah, oral medicine ini juga apa ya? Aduh. Apa ya? Bererat dengan kehidupan wanita nih. Nah, ini sariawan sama giginya membesar seperti ini. Ini terjadi pada ibu hamil dan ini terjadi pada mbak-mbak yang sariawan, mbak-mbak yang lagi mens maksud saya ya. Terus kemudian dokter itu apa yang lidahnya kok melungker-melungker ya? Ini namanya geographic tongue. Ini adalah lesi normal, tidak apa-apa. Cuman biasanya unik sekali, saya mau bercerita nih sedikit. Orang-orang yang memiliki lidah yang mungkin seperti ini ya, lidahnya kayak melungker-melungker gini. Nah, dia ini ketika stres dia itu pindah. Jadi hampir setiap hari, setiap pagi kalau dia stres dia pindah-pindah. Polanya itu bentuknya beda-beda seperti itu. Jadi kadang memang kayak kalau orang lihat kayak sedikit nyeri tapi ya sebenarnya itu lesi normal, tidak apa-apa. Terus kemudian ini yang keempat, lidahnya terjadi jadi pertumbuhan dari jamur kandidiasis. Nah ini biasanya lidahnya sangat kaku, merah dan perih, sakit seperti itu. Oke, lanjut. Nah, dok, gimana sih caranya kita tuh merawat rongga mulut kita agar lebih baik dan bisa mengobatinya dengan tepat? Oke, ini saya jelaskan. Yang pertama gigi berlubang tadi. Nah, gigi berlubang itu ada dua, mbak-mbak ya. Yang pertama gigi berlubang saja, yang kedua terjadi infeksi. Yang pertama gigi berlubang aja, bisa ditambal, bisa. Tapi kita harus melihat kasusnya dulu. Bagaimana dia besar, kecil, atau dalam atau tidak, itu harus menjadi pertimbangan. Nah, terus yang kedua kok dicabut? Iya, kalau memang dia sudah sangat dalam dan biasanya pasien tuh datang sudah kayak, dokter saya tuh udah saya tuh nggak kuat, saya udah nggak mau lagi sakit gigi, cabut aja dok. Nah gitu, biasanya ada pasien seperti itu, ada. Tapi kadang ada ya, kayak, dok saya mau mempertahankan ini selama saya bisa mempertahankan, saya pertahankan dok. Nah enggak apa-apa, silakan ditambal juga bisa. Kalau dia sudah sampai sisa akar ya, kalau bahasa Jawanya itu ponggoknya itu bisa dilakukan implan, tapi ya diingat lagi biayanya. Kalau saya informasikan implan satu gigi ya sekitar 15 juta, itu beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau sekarang biasanya sudah ada perubahan gitu. Yang kedua gigi berlubang dan terjadi infeksi. Nah ini medikamentosa dan insisi ekstraoral intraoral. Kadang pasien tuh curhat biasanya, dok saya lo kesana itu nggak dikasih obat. Saya itu nggak diapa-apain, cuma dilihat doang kasih obat. Lah masa saya suruh minum obat setiap hari? Nah, sebenarnya itu harus diluruskan. Jadi medikamentosa itu untuk menurunkan infeksinya, Mbak-mbak. Ya. Terus kemudian kalau insisi ekstraoral dan intraoral ketika sudah besar sekali nanti diobatin kemudian dibuka. Jadi pusnya atau nanahnya dikeluarkan seperti itu. Yang kedua karang gigi. Nah, ini tidak ada yang lainnya selain pembersihan karang gigi. Nah, sedikit cerita ya Mbak-mbak. Kemarin tuh ada pasien datang, dok ini saya tuh gigi saya tuh kropos semua. Loh, kenapa ibu kok giginya kropos? Padahal waktu itu usianya masih 23 dan sudah memiliki putri satu. Jadi ini kemarin tuh saya dikasih tahu sama ibu-ibu di tetangga saya, suruh ngasih soda kue. Wah, saya kaget. Ya, memang kita menghargai sudah terjadi, mesti sudah menjadi tradisi ya. Tapi kita harus mengingat bahwa sodaku itu sangat keras ya ibu-ibu. Sodaku itu dia bersifat asam. Gigi itu kalau udah kena asam, kena bakteri tadi seperti yang sudah saya jelaskan, sangat-sangat rentan terjadi karies dan karang gigi akan mudah nempel seperti itu. Nah, oke, selanjutnya gigi goyang. Nah, ini gigi goyang nih, mengurangi konsumsi rokok, membersihkan karang gigi secara teratur, terus kemudian cek gula darah. Karena jika ditelaah lagi biasanya itu orang giginya mudah goyang itu dia mengalami diabetes mellitus. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tanda dari penyakit tersebut. Atau mungkin ada kelainan sistemik lainnya seperti itu.
Kemudian yang keempat, gigi tumbuh miring. Nah, gigi tumbuh miring ini biasanya kalau bengkak sekali pasti akan dikasih obat. Kasih obat dulu pasti. Kalau dia sudah keradangannya sudah menurun, nanahnya sudah menurun, akan dilakukan pengambilan operasi pengambilan gigi atau odontektomi seperti itu. Oke. Kenapa kita harus menjaga kesehatan gigi kita? Nah, ini sabdanya Nabi. Al-mu'minul qayyimu khairu wa ahabbu ilaullahi minal mu'min al-dha'ifi wa fi kulli khair. Nabi bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, artinya apa? Kalau kita menjadi orang yang kuat, artinya kita tuh ngajinya bisa lancar. Allah itu lebih senang, lebih sayang karena kita lebih lancar mencari keridhonya Allah, seperti itu. Kalau kita mungkin lemah itu artinya sakit, nggak kuat, akhirnya ngajinya juga menurun intensitasnya, kan eman, ya. Itu. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan rongga mulut? Nah, ini saya ada 6 poin yang mungkin sudah sebagian dilaksanakan, sebagian belum ya. Oke, yang pertama kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kenapa sih dok penting? Ya itu tadi, karena kadang kita tidak mengetahui apa yang ada di rongga mulut kita. Yang kedua, penggunaan mouthwash. Apakah boleh dok kalau tiap hari dok? Kalau mouthwash atau obat kumur, dia itu ada efek samping, yaitu mulutnya menjadi lebih kering atau kita sebut dengan serostomia. Jadi harus dikurangi 2 kali 1 hari dalam 2 hari gitu. Yang ketiga, penggunaan dental floss. Nah, ini jarang memang teman-teman yang menggunakan. Sebenarnya ini sudah beredar banyak di Indomaret pun sudah ada, nggak harus ke apotek. Nah, ini caranya juga seperti ini, menggunakan 2 jempol, kemudian ditarik beberapa kali. Nanti sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita itu akan keluar. Kemudian yang keempat, ada sikat gigi yang benar. Nah, ini kadang tuh kemarin tuh ada anak yang datang nih sama ibunya bilang, dok anak saya itu udah rajin loh sikat giginya, sehari tuh sampai 3 kali. Nah, gitu, saking rajinnya. Wah, hebat, 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 pinter. Tapi setelah saya lihat, kok masih lubang. Nah, itu. Terus ibunya, iya dok, kok bisa lubang ya dok? Padahal sikat giginya rajin. Nah, berarti itu sikat giginya yang belum tepat. Oke, nanti saya akan coba peragakan sedikit-sedikit ya. Oke, selanjutnya yang kelima, penggunaan fluoride topikal. Apakah ada? Ada. Itu nanti untuk melindungi giginya agar lebih kuat. Seperti itu. Mungkin biasanya untuk anak-anak juga ada dan rasanya pun beragam, ada yang rasa melon, stroberi, pisang dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu membersihkan lidah. Ini sering sekali sih saya menjumpai orang-orang kayak ngapain sih lidah dibersihkan? Nah gitu. Padahal di dalam lidah kita itu tempat jamur nempel itu banyak sekali, gampang. Karena dia itu kalau kita lihat di ini ya, kalau kita lihat di karpet atau mungkin keset itu yang ada geril-geril gini, nah lidah kita seperti itu. Artinya apa? Mudah sekali bakteri itu masuk dan menetap. Nah, kalau nyaman kan menetapnya bisa lama ya Mbak ya Mbak ya. Karena nyaman. Nah, bakterinya di situ nyaman karena merasa itu rumahnya gitu. Jadi harus tetap dibersihkan. Ada pembersih juga, gampang kok nanti gini atau mungkin kalau nggak gitu pakai sikat gigi boleh. Nah, ini ada tips sedikit. Nah, kalau untuk anak-anak nih, sikat giginya nggak boleh yang besar itu. Nah, saya punya contoh. Kalau sikat giginya seperti ini, nah ini terlalu besar. Nah, jadi yang ukurannya itu 2 sampai 3 gigi si kecil. Nah, itu. Kemudian menurut American Dental Association, setiap 3 sampai 4 bulan sekali sikat giginya harus ganti atau setiap habis sakit. Oke. Kemudian saat penggunaan sikat gigi supaya tidak menggosok dengan tekanan yang kencang. Jangan kencang-kencang gini saking semangatnya gitu. Saking semangatnya, wah itu kasihan gusinya. Oke, selanjutnya sikat gigi harus dibersihkan setiap habis dipakai. Dibersihkan ya, dibersihkan seperti ini. Nah, terus kemudian menyimpan sikat gigi harus sendiri-sendiri, nanti ada gambarnya.
Terus menggunakan bulu sikat gigi yang halus dan tidak kasar. Nanti gusinya yang kalah. Nah, ini contoh sikat gigi. Nah, sikat gigi ini ada yang ini dihindari ya, monggo Mbak-mbak, ibu-ibu. Ya, oke. Seperti ini mohon dihindari. Dan ini penempatan sikat gigi seperti ini ya. Nah, ini. Oke, boleh ini saya peragakan ya, sebentar. Masih bisa mendengar suara saya ya Mbak-mbak, ibu-ibu? Oke, saya peragakan cara sikat gigi yang benar. Ini di slide sudah ada ya, saya jelaskan lagi menggunakan ini. Biasanya kalau penyuluhan langsung saya suruh langsung biar semangat gitu penyuluhannya. Oke, yang pertama ini, nah ini jelas ya. Ini dari atas ke bawah. Nah, ini. Udah depan, bawah, keluar gini. Dari bawah ke atas. Nah, ininya sikatnya harus ya, miring. Kemudian yang kedua kanan. Nah, ini kanannya ya. Oke. Disikat. Nah, ini. Nah, disikat ini ya. Oke, disikat ini. Terus kemudian oke ya. Saya lanjutkan lagi nggak apa-apa ya. Masih kedengaran suara saya? Ya. Jadi nanti dalamnya ya, ibu-ibu, mbak-mbak, dalamnya jangan lupa disikat. Nah ini, dalamnya disikat, dikeluarkan. Nah, seperti mencangkul tuh. Kemudian duduk. Jangan lupa yang atasnya nih, penting nih. Nah, ini seret. Nah, ini. Mohon maaf ya tadi penjelasannya campur suaranya, enggak apa-apa. Sudah jelas ya, ini sudah ada gambarnya. Tadi saya hanya memperjelas kembali. Oke, baik. Semoga tetap sehat selalu, Mbak-mbak, teman-teman semuanya. Jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, oke? Kalau gigi sehat, ibadah tidak terganggu karena masalah gigi. Nih, aduh, benar-benar sakit gigi memang lebih sakit daripada sakit hati. Setuju ya? Setuju. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator, Mbak Novika. Ya, Mbak Novika. Oke, Oke, nih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah jazakillahu khairan untuk Dr. Astika atas penyampaian materi yang luar biasa ya. Oke, jadi sebenarnya tuh banyak sekali permasalahan gigi yang sering kita alami. Nah, permasalahan-permasalahan itu sebenarnya juga yang paling umum yang sering kita alami itu ada 4 permasalahan tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Astika. Yang pertama gigi berlubang, yang kedua bau mulut, yang ketiga gusi bengkak, dan yang keempat gigi tumbuh miring. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu kita bisa tahu ya kalau bisa terjadi karena infeksi atau hormon atau karena kita membiarkan gigi itu berlubang yang awalnya sedikit terus lama-lama nanti jadi besar. Nah, kita nggak ngerasa kayak gitu ya, tiba-tiba jadi sakit gigi. Terus juga
bisa karena penyakit atau karena faktor makanan dan minuman. Gitu. Terus untuk cara merawat dan mengobati rongga mulut itu juga ada bermacam-macam nih. Ya, yang semua itu sesuai dengan keluhan masing-masing gigi kita. Nah, untuk itu selagi kita bisa menjaga kesehatan gigi, merawat gigi yang gigi kita nggak ada masalah nih, nah kita juga harus bisa menjaga sebaik mungkin. Karena udah tadi ada dalilnya ya, kalau Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat nih dibandingkan mukmin yang lemah. Nah, terus untuk cara merawat gigi tadi juga udah disebutin oleh dokter gigi Astika bagaimana aja caranya, terus ada tipsnya juga. Terus cara menyikat gigi yang baik dan benar nih supaya gigi kita itu selalu terjaga kesehatannya. Oke, langsung kita masuk ke materi yang kedua nih. Nah, ini nggak kalah menarik sama materi yang pertama tadi tentang perawatan gigi dalam pandangan Islam. Wah, menarik ya. Karena kita sebagai umat muslim harus tahu caranya merawat gigi yang baik dan benar tuh sesuai pandangan Islam gimana sih? Nah, ini akan disampaikan oleh Dr. Gigi Aulia Fikri. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, kita kenalan dulu sedikit sama Dr. Gigi Aulia Fitri. Ini dia. Dr. Gigi Aulia Fitri lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juli tahun 1995. Untuk pendidikan yang telah ditempuh, pendidikan dokter gigi di UNER dari tahun 2013 sampai 2017. Yang kemudian profesi dokter gigi di UNER juga tahun 2017 sampai tahun 2020. Untuk pekerjaan saat ini sebagai dokter gigi di sebuah klinik yayasan swasta di Surabaya. Nah, untuk mbak-mbak, ibu-ibu, atau teman-teman semua yang mau kenalan lebih banyak lagi atau mau tanya-tanya seputar kesehatan gigi, bisa langsung aja kepoin di Instagramnya Dr. Gigi Aulia Fitri di @auliafitri. Nah, untuk itu langsung aja kita simak materi yang kedua ya. Oke, silakan untuk Dr. Gigi Aulia Fitri menyampaikan materi. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia. Saya share screen dulu ya. Ini Mbak moderator tadi judulnya kurang ya. Jadi sebenarnya yang akan saya sampaikan di sini adalah perawatan kecantikan gigi dalam pandangan Islam. Jadi bukan perawatan gigi aja ya. Di sini kan khususnya untuk cewek-cewek ini kan lebih mementingkan kecantikannya. Gimana sih perawatan kecantikan gigi dalam Islam itu? Apa aja yang boleh, yang tidak boleh? Bagaimana jika kita memang ingin mempercantik penampilan dengan memperbaiki gigi. Nah, itu bagaimana? Apa saja perawatan yang bisa kita lakukan dan bagaimana boleh atau tidak? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kecantikan gigi atau estetik? Ini adalah perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kecantikan penampilan gigi menggunakan beberapa jenis perawatan kecantikan gigi dengan menciptakan harmoni dan keindahan dalam senyum. Jadi yang namanya cantik itu menurut kedokteran gigi itu ya itu harus ada keseimbangan antara senyum, antara gigi, antara bibir, wajah. Nah ini kriterianya. Jadi wajah, bibir, gusinya berwarnanya bagaimana yang estetik itu. Jadi warna gusi yang estetik mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Astika ya, yang berwarnanya merah segar gitu ya, bukan merah kehitaman atau merah pucat gitu. Terus bentuk proporsinya itu juga harus seimbang. Bentuk giginya, kalau gigi depan itu biasanya bentuknya ada yang kotak, square, ada yang agak membulat. Tuh, biasanya kalau yang bentuk kotak itu untuk laki-laki ya. Kalau untuk yang perempuan itu biasanya kayak lebih kecil terus lebih membulat gitu. Nah, warnanya putih, tapi kalau sudah dewasa biasanya warnanya tidak seputih saat kita anak-anak. Jadi agak kuning-kuning gitu ya. Kalau waktu kita masih kecil, giginya warnanya pasti putih. Tuh.
Nah, ini bagaimana sih gigi yang estetik itu? Apa yang seperti ini? Nah, yang ada behelnya ya. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu yang dipageri giginya. Ada yang kayak gini. Nah, ada yang kayak gini. Ini siapa ini? Artis ya, ini yang giginya seperti kelinci itu. Kan sekarang lagi musim ya, seperti itu. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini kan sudah bagus ya bentuknya, ngotak, seperti ini, tapi kok nggak rapi, agak maju mundur, gitu. Kalau kayak gini gimana? Yang kehitam-hitaman, atau yang kayak gini? Wah, kalau kayak gini sudah hitam, kotor, banyak karang giginya, ya. Nah, kalau kayak gini, nah, terus kalau kayak gini gimana? Ini ya, yang dimaksud dengan apa namanya, cantik estetik yang sesuai dengan kriteria kami itu kira-kira yang seperti ini. Jadi rapi, gusinya berwarna merah, segar, giginya tidak berantakan, tidak maju mundur, sesuai. Nah, ini juga ya kalau dilihat dari depan bentuknya seperti ini. Jadi antara bibir, gusi, gigi bentuknya semuanya harus proporsional. Nah, ini macam-macam perawatan kecantikan gigi yang bisa dilakukan. Jadi ini kita harus tahu beberapa jenis macam-macam perawatan kecantikan gigi. Nah, nanti akan saya jelaskan juga ini indikasinya untuk apa, bagaimana boleh atau tidak. Ini ada root canal treatment, yaitu perawatan saluran akar. Gunanya itu untuk memperbaiki gigi yang kerusakannya sudah mencapai saraf. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Dr. Gigi Astika anatomi gigi dari enamel, dari email, terus ada dentin, lalu masuk ke dalam lagi ada saraf, ada pulpa, isinya saraf dan pembuluh darah. Nah, itu kalau kerusakan yang dialami sudah mencapai saraf, itu harus dilakukan perawatan saluran akar atau root canal treatment. Nah, ini tuh caranya saraf dan jaringan pulpa diambil untuk dibersihkan. Nah, jika gigi tidak dibersihkan, maka dia akan muncul perawatan yang lebih besar, lebih berat lagi, yaitu nanah. Sudah dijelaskan ya tadi oleh Dr. Astika, nanahnya itu di bawah dari akar gigi. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini giginya dibersihkan, lalu di dalam gigi yang sudah dibersihkan itu dia akan dimasuki sebuah bahan pengisi. Ini namanya bahan pengisi ya. Jadi bahan pengisinya ini berbentuk semi solid. Semi solid itu nggak padat, bukan yang padat-padat banget gitu, tapi dia agak letoy gitu. Jadi dia bisa fleksibel kalau dimasukkan ke dalam saluran akar. Nah, ini ada yang kedua, mahkota selubung. Jadi dia tujuannya itu memperbaiki gigi yang sudah rusak setelah dilakukan perawatan saluran akar dan gigi yang patah. Nah, ini fungsinya juga menutupi warna gigi yang sudah berubah. Nah, terus selain itu juga menutup implan gigi. Jadi tahu ya, pernah dengar ya katanya implan itu? Implan itu adalah perawatan gigi yang ditanam dalam tulang itu. Nah, implan itu sebenarnya cuman apa ya, besinya aja gitu loh, kayak logamnya aja, kayak pondasinya aja. Nah, untuk mahkotanya sendiri dia bisa ditutup dengan mahkota selubung. Nah, mahkota selubung ini bahannya macam-macam. Ada yang porselen, yang yang dilebur dengan metal. Jadi dalamnya logam, luarnya berbentuk porselen. Ada yang full porselen. Macam-macam bentuknya mahkota itu. Cara agar bisa didapatkan mahkota ini bisa dimasukkan ke dalam, maksudnya ke atas gigi itu ya. Nah, ini untuk gigi depan sama ya bentuknya, jadi dia full menutup seperti mahkota gitu. Ya namanya mahkota selubung ya, mahkota. Jadi dia full bentuknya. Terus ada gigi tiruan sebagian lepasan.
Nah, dia ini fungsinya mengganti sebagian gigi yang hilang. Jadi kalau misalkan mbak-mbak, biasanya nenek-nenek ya, nggak mesti nenek-nenek sih, maksudnya untuk yang berusia sudah lanjut atau mungkin sudah 40-an ke atas, itu biasanya giginya banyak yang hilang, kemudian ingin dibuatkan gigi tiruan, gigi palsu. Nah, itu. Kemudian dia memerlukan beberapa hari hingga beberapa minggu dalam proses pembuatannya. Jadi ketika ada pasien yang ingin dibuatkan gigi tiruan, itu tidak bisa langsung instan gitu. Oh, dok, tapi kok di situ ada ya tempat yang bisa bikin gigi tiruan langsung jadi gitu. Nggak bisa, maksudnya selain dia cepat, terus dia juga permanen, nggak bisa dilepas. Nah, sebenarnya gigi tiruan lepasan, namanya juga lepasan ya, itu memang harus bisa dilepas karena dia fungsinya dilepas ini untuk dibersihkan, jadi dia bukan permanen gitu. Nah, kalau yang seperti saya bilang tadi, ada yang bisa bikin gigi tiruan dalam 1 hari, nah itu perlu dipertanyakan, itu dokter gigi atau bukan. Ini bentuknya seperti ini ya, sudah pernah lihat semuanya ya. Nah, ini space closure, ini menggunakan bahan tambal gigi, dan dia itu fungsinya menutup celah yang ada di antara 2 gigi. Nah, ini kan ada celah ya di antara 2 gigi ini. Nah, kalau ini kan biasanya kadang-kadang orang-orang suka nggak pede gitu ya dengan penampilan yang seperti ini. Aduh, kok giginya renggang-renggang gitu. Mau dong ditutup aja di celahnya, ini gimana caranya tapi? Nah, ini bisa dengan space closure ini. Nah, dengan bahan komposit ini ya, kita bisa menutup celah-celah ini. Tapi kalau yang dalam gambar ini, dia ini kan murni untuk fungsi estetik. Nah, sedangkan yang diperbolehkan dalam Islam itu bukan semata-mata karena fungsi estetiknya saja, tapi dia ada fungsi mengembalikan fungsi kunyahnya atau mengembalikan gigi yang sudah rusak. Nah, lain lagi jika ceritanya di sini ada yang namanya karies atau lubang. Selain dia ditambal karena ada karies, udah ditutup. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu insya Allah yang seperti yang diperbolehkan. Nah, ini penambalan gigi depan. Penambalan gigi depan karena patah atau karena berlubang. Jadi, nah seperti ini ya. Ini kan, nah kalau di gambar ini dia ada tembelan, tapi dia tembelannya mungkin sudah lama, sudah rusak juga. Nah, ini diganti dengan yang baru. Nah, ini andaikan ya, ini kan ada lubang gigi di gigi depan. Nah, ini bisa ditambal. Jadi kan kalau melakukan penambalan, apalagi penambalan gigi depan, itu kan tidak bisa dilakukan asal-asalan. Jadi harus memperhatikan juga secara estetiknya. Gitu. Atau gigi yang patah, itu juga bisa dikembalikan seperti semula lagi. Kenapa kok gigi patah harus dikembalikan seperti semula? Kita lihat dulu gigi patahnya itu seberapa. Kalau misalkan gigi patah itu patahannya itu mencapai dentin, jadi dentinnya terbuka. Tahu ya tadi maksudnya yang saya maksud dengan dentin. Nah, kalau dentinnya terbuka, gigi tersebut bisa menjadi sensitif. Nah, jadi gigi yang sensitif, agar tidak menjadi sensitif, dia harus ditutup lagi. Nah, ini ada diamond gigi. Pernah tahu ya, pernah lihat. Nah, ini bentuknya macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang malah menutup 1 gigi, gitu. Seperti artis-artis Hollywood gitu ya, itu diamond giginya nggak cuma 1 gini aja, tapi semua gigi dikasih diamond. Nah, kalau diamond gigi ini, dia murni untuk kepentingan kecantikan saja, estetik saja. Nah, itu kalau dalam Islam sebaiknya loh ya, ini sebaiknya kita hindari. Next, nah ini bleaching. Banyak banget pertanyaan, gimana sih kalau gigi yang kuning, gigi saya sudah kuning, gimana ya biar putih lagi? Nah, ini salah satu cara yaitu di bleaching. Tapi bleaching ini kan juga
semata-mata karena estetik saja ya, karena kecantikan saja gitu. Tapi gigi yang berwarna kuning ini penyebabnya juga bermacam-macam. Mungkin karena dia ngopi gitu. Mungkin dia karena suka ngopi, suka ngeteh gitu. Nah, ini tuh maksudnya perawatan memutihkan gigi dan menggunakan bahan hidrogen peroksida. Nah, ini tuh harus dengan pengawasan dokter gigi. Jadi, bleaching ini ada 2 cara, yaitu ada in office dan maksudnya dalam praktekan dokter gigi dan perawatannya bisa dibawa pulang. Jadi tetap saja ya namanya perawatan bleaching walaupun di tempat dokter gigi walaupun bisa dibawa pulang itu harus dengan pengawasan dokter gigi. Ini ya before after. Before-nya warnanya kuning, terus after-nya warnanya agak putih gitu ya. Jadi ini nanti kalau bleaching itu caranya biasanya di bagian ujung sini, perbatasan antara gigi dengan gusi ini, nanti kita kayak diberi pembatas gitu. Ada pembatas warna kira-kira warnanya biru gitu ya biasanya. Nah ini tuh biar bahan bleachingnya ini, bahan hidrogen peroksidanya ini hanya murni mengenai giginya saja. Jadi tidak sampai ke gusi karena bahan hidrogen peroksida ini jika mengenai gusi dia bisa iritasi, dia bisa mengiritasi gusi. Gitu. Jadi dia harus pure kena gigi aja. Ini veneer. Ada yang pernah tahu ya veneer ini yang biasanya dipakai artis-artis itu yang bentukannya seperti gigi kelinci, tapi ya nggak mesti juga sih. Kalau artis-artis itu kan memang pengen aja ya dibentuk kayak gitu, padahal sebenarnya veneer itu bukan gigi kelinci gitu loh. Nah veneer itu prosedur kecantikan yang dikerjakan oleh dokter gigi untuk memperbaiki warna, bentuk, dan posisi gigi, serta memperbaiki gigi yang gompal. Gigi yang gompal itu gigi yang rusak ya. Jadi veneer ini bukan semata-mata karena kepentingan estetik saja. Dia ada indikasi yang dibutuhkan. Jadi gigi yang sudah berubah warna, atau gigi yang berlubang, atau gigi yang patah, macam-macam itu bisa di veneer. Nah, ini merupakan penutup tipis yang dilekatkan pada gigi untuk memberikan penampilan yang lebih classy gitu. Veneer itu tipis gitu ya, bukan beda ya seperti mahkota selubung tadi. Mahkota selubung kan agak besar, terus dia menutupi seluruh gigi. Tapi kalau veneer ini dia lebih tipis dan menutupi hanya pada bagian depannya saja. Nah, ini indikasi untuk gigi yang patah, terdapat celah ya seperti space closure tadi, dan gigi yang berubah warna. Tapi nggak hanya itu saja, gigi yang berlubang juga bisa ditutup dengan veneer asalkan lubangnya kecil, tidak besar. Nah, seperti ini. Ini ya bisa dilihat ya, veneer ini kan tipis, hanya menutup bagian depannya saja. Bagian belakangnya tetap tidak ditutup. Nah, ini. Ini ya, seperti ini ya bentukannya veneer. Jadi yang depan aja yang ditutup. Terus kemudian bracket. Bracket itu nah dikenal awam sebagai behel. Mungkin mbak-mbak di sini, ibu-ibu banyak ya yang pakai behel sekarang. Ini juga perawatan gigi yang sangat awam, maksudnya sangat banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, dia ini menggerakkan gigi agar didapatkan susunan gigi yang rapi gitu. Nah, indikasi dia bisa menggunakan bracket. Nah, giginya berdesakan. Kalau gigi yang berdesakan, dia boleh pakai bracket. Kemudian gigi yang terlalu longgar bracket. Nah, ini gambar-gambar indikasi yang bisa dirawat dengan menggunakan bracket. Ini kan giginya kan berantakan ya. Ada maju mundur, ada yang mengalami rotasi. Ini maksudnya rotasi ini kayak muter gitu loh. Nah, terus ini gigi yang tidak sesuai dengan lengkungnya. Ini gigi taring biasanya yang sering banget keluar dari lengkungnya.
ini juga gigi yang maksud saya tadi, gigi yang terlalu mundur, yang gigi atas ini. Nah, ini juga gigi yang terlalu banyak celahnya. Nah, ini behel yang terbuat dari logam. Ada juga yang dari seramik. Nah, ini kayak bentuknya itu putih, jadi dia rapi gitu. Jadi kayak nggak pakai, terlihat seperti tidak memakai behel, padahal ada gitu. Atau ada juga yang, nah ini namanya palatal basis. Jadi dia behel, tapi dia diletakkan di bagian dalam, jadi nggak kelihatan dari luar. Nah, biasanya kalau orang-orang di luar negeri, jadi bukan di Indonesia, mungkin di mana gitu ya, di luar negeri lah pokoknya, itu biasanya mereka pakai behel itu malah malu gitu loh. Apa kamu pakai apa? Nah itu. Jadi kayak kesannya kalau di luar negeri itu kalau pakai behel itu kayak cupu gitu loh. Makanya mereka memilih untuk melakukan sesuai kebutuhan, kita harus sesuai dengan kemampuan. Misalkan untuk kondisi gigi seperti tadi, aku ingin dibehel gitu. Sesuaikan juga dengan kemampuan kita gitu. Maksudnya kan untuk pasang behel di dokter gigi itu kan tidak murah ya. Maksudnya kan ada harga yang harus dibayarkan. Mungkin orang-orang juga tahu sendiri kan, oh perawatan behel itu mahal. Nah itu juga sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Nah ini karena melakukan perawatan di dokter itu mahal, maka orang-orang lebih memilih jalan pintas lain gitu ya. Mungkin lihat iklan di IG ada, oh behel murah, berapa harganya? Behel murah hanya 800.000 atas bawah. Nah, mana ada gitu ya, kalau di dokter gigi saya rasa tidak ada yang harganya di bawah 4 juta. Insya Allah itu setahu saya. Nah, jangan sampai tergiur dengan yang seperti itu. Kemudian, melakukan perawatan tidak pada ahlinya, yaitu pada dokter gigi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan kita belum mampu untuk melakukan perawatan apapun sih sebenarnya, bukan hanya behel saja. Nah, itu alangkah baiknya jika kita menunda perawatan ya. Kita tunda perawatan sampai pada akhirnya kita mampu untuk pergi ke dokter gigi melakukan perawatan. Nah, sambil kita melakukan perawatan tersebut, nah, itu giginya harus tetap dijaga ya. Maksudnya, habis ini aku mau ke dokter gigi, biar gini aja. Maksudnya, kebersihannya tidak dijaga. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, ini ya, kita harus melakukan perawatan pada dokter gigi, pada ahlinya. Ini saya mau narsis sedikit ya. Ini adalah style saya saat bekerja. Ini karena pandemi jadi proteksinya harus maksimal, harus menggunakan APD, menggunakan sepatu yang berbahan waterproof, menggunakan masker, itu masker yang saya pakai double-double ya, terus kemudian pakai face shield, ya gitu. Nah ini kemudian tidak menggunakan bahan yang dilarang dalam agama. Contohnya, nah ini biasanya yang nggak boleh untuk para laki-laki ya, nggak boleh pakai emas. Ini kan ada tuh sekarang, dari dulu sih sebenarnya ada gigi yang terbuat dari emas. Ini sebenarnya yang seperti ini tuh mahkota ya, mahkota selubung seperti yang tadi. Jadi kan sudah saya katakan tadi mahkota selubung itu bahannya macam-macam. Nah termasuk emas, bisa mahkota selubung berbahan emas ada, tapi kalau laki-laki nggak boleh pakai emas. Nah, ini tidak menambah bagian gigi yang tidak perlu. Contohnya apa?
rasanya kok giginya ya udah itu aja gitu loh. Nah, ini contohnya. Nah, kita banyak ya sekarang udah giginya nggak kenapa-kenapa malah ditambahin apa? Kayak gigi gingsul gitu. Orang giginya udah rapi malah ditambahin gingsul. Padahal kan yang bener kan giginya nggak gingsul gitu. Maksudnya yang bagus sebenarnya itu bukan yang gingsul gitu. Tapi kenapa orang-orang kayak menambahi dengan gigi gingsul? Nah, itu nggak boleh ya. Nah, kemudian tidak semata-mata karena ingin mempercantik penampilan. Jadi begini, agama kita itu apabila melarang melakukan sesuatu itu pasti bisa dibuktikan dengan penjelasan secara ilmiah gitu ya. Jadi misalkan ini tadi ya, saya menjelaskan tentang behel ya ini tadi ya. Kenapa sih kok kalau pakai behel itu harus sesuai dengan kebutuhan, nggak boleh asal-asal pakai aja kayak mengikuti tren gitu. Oh ya sekarang kan banyak gitu. Sekarang mau pakai behel biar kayak itu loh keren gitu. Jadi kayak giginya ada perhiasannya gitu. Nah, itu karena sesungguhnya behel itu fungsinya kan sudah saya jelaskan ya tadi, dia tuh ada fungsi tarikan. Giginya itu ditarik agar dia itu berada dalam lengkung yang normal, lengkung yang sebagaimana mestinya gitu. Nah, kalau giginya nggak kenapa-kenapa, giginya sudah bagus, sudah cantik, lalu tiba-tiba diberi suatu gaya tarikan, itu dia bisa merusak. Jadi gaya tarikan itu bisa merusak struktur dari struktur yang menjadi gaya yang seperti itu. Nanti tulangnya bisa rusak, gusinya bisa bengkak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita terus itu kan diasah dulu bagian depannya baru bisa diberi lapisan tipis itu tadi. Nah, kalau misalkan giginya berlubang. Nah, untuk gigi berlubang itu memang harus diasah. Diasahnya itu karena untuk menghilangkan kuman-kuman yang merusak gigi tersebut yang bisa menyebabkan gigi tersebut berlubang. Nah, itu kalau misalkan gigi tersebut tidak kenapa-kenapa, sudah bagus dalam kondisi yang normal, lalu mau pasang vinir gitu, biar apa? Biar pesah gitu kan lebih banyak mudorotnya gitu, menghilangkan jaringan yang sehat, padahal dia sudah sehat gitu loh. Lagi dengan tadi, kecuali giginya sudah mengalami kerusakan, mengalami ketidaknormalan, nah itu memang harus diasah. Tujuannya memang menghilangkan bakteri-bakteri, kuman-kuman yang menyebabkan gigi tersebut berlubang, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, sekarang ini, bahayakah melakukan perawatan gigi selain ke dokter gigi ya, seperti yang tadi. Mungkin ke salon behel ya, banyak ya sekarang di pinggir-pinggir jalan gitu, iklan IG gitu ya. Salon behel murah gitu. Tuh, bahaya nggak sih sebenarnya? Nah, di sini kita ada beberapa contoh kasus. Nah ini ada 2 kasus ya. Yang sebelah kiri ini ada, coba bisa dilihat. Sudah saya jelaskan tadi ya, behel itu kan menarik ya. Coba ini kita lihat. Giginya yang awalnya lengkungnya normal, lengkung yang normal itu, tapi lihat sekarang, ini giginya malah tak gini. Nah, ini malah hilang yang di sebelah sini ya, bisa kelihatan ya ini hilangnya. Nah, ini adalah akibat dari perawatan yang tidak pada tempatnya. Jadi selain di dokter gigi. Karena seharusnya pasang behel itu belakang sini ini harus ada kayak jadi dia tidak menarik giginya ini. Jadi giginya itu kayak gimana ya? Ya ini, jadi dia kayak rata gitu loh, jadi lurus ini. Nah, ini kan jadi merusak gitu ya. Padahal gigi sebenarnya dia sudah bagus, sudah normal, tidak terjadi apa-apa. Malah dipasang perawatan seperti ini, dia malah merusak. Nah, ini ada dua poin yang saya garis bawahi di sini. Jadi yang pertama dia tidak pergi ke dokter gigi, kemudian
dia tidak sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Terus ini, jadi ini adalah efek kalau perawatan behel. Jadi sebenarnya perawatan untuk behel, sebelum kita melakukan perawatan bracket itu harus melakukan beberapa perawatan pendahuluan. Jadi kita harus melakukan foto ronsen, setelah itu dokter giginya mencetak gigi kita, lalu kemudian kalau ada karang gigi kita harus membersihkannya terlebih dahulu, kalau ada lubang kita harus tambal terlebih dahulu. Nah, inilah akibatnya jika melakukan perawatan bracket tanpa membersihkan karang gigi terlebih dahulu. Jadi karang gigi ini memperparah kondisi bagian perbatasan ini ya, perbatasan gigi dengan gusi. Nah, ini akibatnya dia bisa bengkak seperti ini. Ini akibat tarikan mungkin yang terlalu keras. Nah, ini ya, ini contohnya. Ini ini saya pernah lihat di IG salon gigi gitu ya. Tujuannya memutihkan. Mungkin ini yang apa namanya, hasilnya seperti ini. Terus ini yang yang sudah saya tunjukkan begitu aja, makanya kayak terlihatnya kasar gitu ya bentuknya. Nah, pada merah ini tuh apa ya, nanah ini tuh. Nah, setelah dibongkar ternyata untuk membuat gigi tiruan itu harus menghilangkan gigi-gigi yang sudah rusak seperti ini. Jadi, nah itu tadi adalah bahayanya jika kita tidak melakukan perawatan gigi pada dokter. Nah, ini ya. A smile is the best makeup any girl can wear. Jadi apapun kita harus tetap tersenyum bagaimanapun bentuk gigi kita, baik atau tidak, jelek atau cantik gitu, kita harus tetap tersenyum gitu. Jadi kita mengalami kebersihannya ya. Cukup sekian penyampaian dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui moderator. Ya, ini saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Dr. Gigi Aulia Fitri. Jadi sebenarnya kita pasti pingin lah ya punya gigi yang cantik, rapi, kemudian bersih gitu, seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Gigi Aulia Fitri tadi. Nah, tapi semua itu kan kita juga harus sesuai dengan syariat Islam, karena kita sebagai umat Muslim harus tahu bagaimana menjaga itu yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk bisa mendapatkan gigi yang tadi cantik, rapi, kemudian bersih, itu ada beberapa treatment yang memang bisa dilakukan, seperti yang dijelaskan tadi. Contohnya seperti ada behel atau menggunakan bracket, terus bleaching, veneer. Nah, di semua itu bisa kita lakukan, tapi ada syaratnya nih. Bagaimana syarat tersebut yang harus dilakukan sesuai dengan serta-merta semua itu karena hanya karena
ingin kita tampil cantik aja, tapi memang sesuai kebutuhan gigi kita. Kedua, sesuai kemudian yang kita masing-masing gitu, karena sebenarnya tadi yang sudah disampaikan apa yang dilarang oleh agama itu sebenarnya memang sudah ada penjelasannya yang bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, karena kalau gigi kita yang awalnya baik-baik aja nih, kemudian ditambah ada treatment, ada perawatan lagi karena ingin gigi kita tampil lebih bagus, lebih cantik, lebih rapi, itu justru malah membuat gigi kita itu jadi lebih nggak baik atau jadi rusak gitu. Nah, materinya menarik ya, dari semua materi itu menarik, jadi kita bisa menambah wawasan bahwa kita harus bisa menjaga kesehatan gigi, juga merawat gigi selagi gigi kita baik-baik aja, kita harus bisa menjaga dengan sebaik mungkin. Nah, langsung ya, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang akan ditampilkan beberapa pertanyaan yang masuk. Ini menarik-menarik ya, pertanyaan dari Mbak-mbak dan ibu-ibu semuanya. Ini ada penanya dari nama Sri Rahayu, asalnya Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini bertanya, mengapa gusi bisa bengkak dan ada nanahnya? Ini pertanyaannya untuk Dokter Gigi Astika. Untuk Dokter Gigi Astika bisa langsung dijawab pertanyaan dari Sri Rahayu. Boleh. Ya, silakan. Oke, halo Ibu, selamat siang. Ibu Sri Rahayu dari Kota Baru, dari Kalimantan Selatan nih. Halo Kalimantan, wah kayak MC kondang tuh. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Saya ingin bertanya, mengapa gusi bisa bengkak dan ada nanahnya? Oke. Jadi begini ya Ibu, kita harus mengetahui sebelumnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kenapa sih gusi kita bengkak? Ada banyak sekali kemungkinan seperti itu. Makanya kalau kita kalau kita secara langsung begini, kita memang tidak bisa mendiagnosa, oh gusinya karena ini nih Bu, ini karena ini nih Bu, harusnya begini nih Bu. Nggak bisa. Jadi kita harus menanyakan lebih lanjut sebenarnya itu gusinya bengkak. Nah, bengkaknya di sebelah mana? Nanahnya itu keluarnya sering atau sesekali saja. Nah, kalau ada nanahnya berarti itu terjadi infeksi begitu. Rasanya itu biasanya asin-asin gitu Bu ya. Rasanya itu seperti ada cairan seperti darah tapi asin. Nah, itu biasanya memang karena di situ ada infeksi, ada bakteri yang memproduksi dari si nanah itu sendiri. Bagaimana solusinya? Yang pertama, kalau memang tadi ada yang bertanya ya, kan sekarang pandemi nih Mbak, gimana ya? Saya harus periksa ke dokter gigi. Nah, di dokter gigi sendiri dari kami PDGI dari pusat itu memang sebenarnya memberikan batasan-batasan tindakan karena memang COVID ini benar-benar dari mulut ya, mulut, hidung itu benar-benar sangat berbahaya. Nah, kalau memang gusinya itu mengeluarkan nanah, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, seperti itu. Jadi memang harus dilihat dulu konteksnya dia itu gusinya bengkak itu karena apa, keluar nanahnya karena apa. Itu. Nanti harus saya sarankan untuk Bu Sri Rahayu konsultasi ya. Kalau konsultasi ke dokter gigi tidak masalah. Biasanya nanti akan kumur dengan betadin untuk membersihkan rongga mulutnya seperti itu. Biasanya juga bisa karena tadi ya karena karang giginya tadi. Nah, itu harus dibersihkan karang giginya. Kalau nggak dibersihkan karang giginya, nanti nanahnya akan keluar terus seperti itu. Oke, insya Allah sudah cukup ya. Oh iya, satu lagi. Biasanya karena perikoronitis. Kalau masih muda, biasanya keluar nanah dari paling belakang. Nah, itu berarti terjadi infeksi atau perikoronitis. Seperti itu. Oke, insya Allah sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih.
Saya kembalikan ke Mbak Novika. Silakan Mbak Novika. Baik, terima kasih atas jawaban dari penanya yang pertama, Ibu Sri Rahayu. Apakah sudah cukup, Ibu, untuk jawabannya dari Dokter Gigi Astika? Mohon untuk di... Insya Allah cukup. Kalau sudah cukup, alhamdulillah jazakillahu khairan atas pertanyaannya yang menarik ini ya. Kemudian yang untuk pertanyaan kedua, nah ini ditujukan kepada Dokter Gigi Astika. Nama penanyanya yaitu Yayu Nurmala, asal Karangrejo. Untuk pertanyaannya, saya punya diabetes di lubang besar, kadang sakit dan kadang enggak. Kalau dicabut di puskesmas enggak berani, harus normal diabetesnya ya. Gimana ini saran dari Bu Dokter? Oke, untuk Dokter Gigi Astika bisa langsung menjawab pertanyaan ini dari Halo Bu Yayu, Yayu Nurmala. Nah, ini Karangrejo, Surabaya Bu ya. Oke, saya punya diabetes. Nah, diabetes terus giginya lubang besar. Gimana tuh caranya? Kalau ke puskesmas gimana mau cabut gigi? Memang terganggu mungkin ya, karena biasanya kalau ada sisa akar, dia itu ada seperti sisa akar yang tajam-tajam memang, seperti itu. Nah, bagaimana nih harusnya? Nah, kalau dilakukan pencabutan, memang kita harus pengecekan lebih lanjut anamnesa atau menanyakan kepada si pasien, Ibu apakah ada sistemik atau diabetes, hipertensi itu sangat berpengaruh. Seperti itu. Kalau memang si pasien atau ibu memiliki riwayat diabetes, mohon maaf, nah itu harus dilakukan kontrol dulu, cek gula darahnya berapa. Kalau memang normal, oke, enggak apa-apa. Kalau memang belum normal, ya memang kalau orang diabetes itu memang jauh, biasanya memang tidak pernah normal ya, tapi artinya kan masih ada range di mana dia itu stabil. Nah, di situ. Kalau terkontrol itu boleh dilakukan pencabutan. Nah, nanti untuk obat biusnya sendiri nanti dari kedokteran gigi memang sudah ada dosisnya. Jadi kalau untuk orang diabetes itu biasanya dikombin antara lidokain atau PHKin murni dengan yang plain. Nah, artinya nanti kalau kita bayangan nanti seperti kita mencampur air gula dengan air biasa. Nah, artinya dia nggak akan sekental air gula. Kalau mungkin orang biasa seperti air gula. Nah, nanti kalau orang-orang yang memiliki diabetes itu akan ditambahi air lagi, mohon maaf, air lagi agar lebih encer seperti itu. Biasanya kita sebut dengan pengenceran. Tidak usah takut Bu, tidak usah takut melakukan perawatan gigi. Cuman memang kalau di masa pandemi ini memang dibatasin seperti itu. Insya Allah sudah cukup ya Bu Yayu Nurmala. Bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh iya, satu lagi, hipertensi. Seringkali orang-orang hipertensi itu akan merasakan yang namanya ini. Saya itu takut darah saya tinggi. Gimana ya kalau saya cabut gigi? Oke. Kalau orang hipertensi dilakukan cabut gigi tanpa ada kontrol sebelumnya, artinya darahnya tinggi kemudian dicabut. Nah, itu bisa terjadi bleeding terus-menerus atau pendarahan yang terus-menerus. Akibatnya apa? Akibatnya bisa sampai darah yang keluar itu tidak bisa berhenti. Makanya itu harus dikontrol atau dievaluasi lagi. Jadi nggak bisa sembarangan. Memang kenapa kok dokter gigi itu cerewet, kadang tanya, ibu, tanya-tanya. Bukan kepo ya, tapi emang harus kepo. Seperti itu, insya Allah sudah. Alhamdulillah, jazakillahu khairan. Insya Allah cukup. Saya kembalikan ke Mbak Novika, silakan. Oke, alhamdulillah jazakillahu khairan atas jawaban dari Dokter Gigi Astika. Bagaimana Ibu Yayu untuk jawabannya? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Bagaimana Ibu untuk jawaban dari Dokter Gigi Astika? Apa sudah cukup atau masih kurang penjelasannya?
Oke, kalau gitu langsung aja. Udah cukup ya untuk Ibu Yayu. Oke, untuk langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Oke. Langsung aja masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ini ditujukan kepada Dr. Gigi Astika dari namanya Angel Fatsma Bruri, asal kotanya Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ini ingin bertanya bagaimana membersihkan karang gigi dengan bahan alami. Ya, langsung aja dijawab untuk Dr. Gigi Astika. Oke, terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Angel Hufaz Mabruri. Assalamualaikum Mbak Angel dari Kalimantan Selatan. Wah, jauh sekali nih. Waalaikumsalam. Suaranya merdu ya, Mbak Angel. Oke, lanjut aja pertanyaannya. Saya ingin bertanya bagaimana membersihkan karang gigi dengan bahan alami. Oke, karang gigi itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karang gigi itu sangat keras, Mbak. Jadi dia tidak akan bisa rontok kecuali kalau sama nyungkil-nyungkil. Nah, itu kalau itu secara alami ya. Kalau mungkin di luar saya sering membaca hoax-hoax. Membersihkan karang gigi dengan cairan apa. Mohon maaf pangapunten kalau di kedokteran gigi itu belum ada Mbak teori yang menggarisbesari karang gigi bisa dibersihkan dengan ini dan ini. Salah satu-satunya cara adalah dibersihkan dengan pembersihan karang gigi seperti itu. Tadi ada yang tanya nih, kebetulan saya mau jawab sekalian. Giginya ngilu. Kenapa ya? Bisa jadi itu karena karang giginya numpuk, terus ada yang copot sedikit. Nah, terus habis itu giginya karena udah terbuka, akhirnya dia menjadi ngilu. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana cara menjaga karang gigi? Mungkin Mbaknya ya membersihkan karang gigi nih. Satu-satunya cuman ya itu tadi sih saya sudah jelaskan tadi, membersihkan karang gigi dengan alat yang namanya scaler atau USS tadi ke dokter gigi. Tapi untuk pandemi ini memang kita dibatasin dari PDGI Pusat tidak boleh melakukan pembersihan karang gigi dan juga melakukan scaling, kalau kita bahasanya itu scaling dan penumpatan menggunakan bor yang misalnya binging. Nah, itu biasanya kayak aduh apa sih ke dokter gigi kok suaranya mengganggu. Nah, itu sebenarnya pembersihan karang gigi seperti itu. Bagaimana Mbak Angel? Apa ada yang pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Oke. Oke, saya mau menambahkan sedikit tadi ada yang nyungsep sedikit nggak apa-apa ya? Apa nyempil-nyempil. Nah, hoax nggak sih kalau ibu hamil nggak boleh dilakukan pencabutan? Oke, saya sering sekali mendapatkan pasien ibu hamil kebetulan. Ya, ibu hamil kan memiliki 9 bulan ya, ada 3 trimester. Nah, dari 3 trimester ini, ibu hamil baru boleh dilakukan perawatan gigi pada trimester kedua. Begitu. Trimester pertama dan ketiga itu tidak boleh. Kenapa? Karena pas waktu awal trimester pertama 1, 2, 3 bulan awal itu pembentukan dari organ-organ janin yang paling penting otak, jantung, paru-paru dan organ-organ lain. Kalau yang trimester ketiga kenapa tidak boleh dilakukan? Karena mendekati lahirnya si janin. Nah, itu sangat harus berhati-hati sekali dan satu hal yang sering sekali saya sampaikan kepada ibu hamil, ayo ibu-ibu monggo dibersihkan giginya, disikat kumur semaksimal mungkin agar bakterinya tidak masuk ke dalam, seperti itu ya. Iya. Jadi melebar sebenarnya ini ya, lebar sekali kalau membahas tentang gigi, seperti itu ya. Iya, sudah. Alhamdulillah jazakumullah khairan untuk yang sudah bertanya. Saya kembalikan kepada Mbak Novika. Oke, alhamdulillah jazakallahu khairan Dr. Gigi Astika atas penyampaian jawaban tadi. Bagaimana untuk Mbak Angel? Jawabannya apa sudah cukup? Insya Allah cukup. Oke, alhamdulillah jazakallahu khairan ya. Amin. Langsung kita menuju pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Duyanti yang ditujukan kepada Dr. Gigi Aulia.
Nah, ini pertanyaannya ya, untuk pasang gigi, jika giginya banyak yang sudah tanggal tetapi memiliki riwayat diabetes, apa bisa? Nah, ini akan dijawab oleh Dokter Gigi Aulia. Oke, silakan Dokter Gigi Aulia untuk jawabannya, menjawab pertanyaan ini. Hai Ibu Yanti, Ibu Sri Duyanti. Mana Ibu Yanti? Ibu Sri Duyantinya di mana ya? Bisa dinyalakan kameranya? Oh, itu. Hai. Karena Ibu Yanti sendiri ada di depan saya. Pertanyaannya yaitu untuk pasang gigi, jika giginya sudah banyak yang tanggal tetapi memiliki riwayat diabetes, apa bisa? Bisa. Sebenarnya untuk pasang gigi itu yang dikhawatirkan jika dia memiliki diabetes adalah karena diabetes itu dia bisa kondisi diabetes itu dia bisa apa ya, tulang-tulangnya itu kayak mudah rapuh. Terus yang dikhawatirkan juga itu jika giginya tuh belum tanggal. Jika giginya belum tanggal, dilakukan, maksudnya jika gigi tersebut kondisinya masih sudah sisa akar ya. Kalau misalkan dia masih bagus, jadi tidak perlu dicabut. Tapi ketika gigi itu sudah berbentuk sisa akar dan sebelum dilakukan pemasangan gigi, ini yang dimaksud gigi tiruan sebagian lepasan ya tadi ya. Nah, itu harus dicabut karena dia sudah sisa akar. Itu yang dikhawatirkan. Tapi jika giginya sudah tanggal, maksudnya sisa-sisa akar itu sudah tanggal dan tinggal gigi-gigi yang bagus aja, jika ingin dilakukan pembuatan itu bisa, asalkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mungkin dalam proses pembuatannya, bahannya. Jadi bahan yang digunakan tidak boleh bahan yang terlalu menekan. Kan sekarang ada yang namanya bahan Valplas ya. Itu Valplas itu kalau di kedokteran gigi itu jarang sekali digunakan. Tapi kalau di tukang gigi itu masih sering digunakan. Tapi kalau di dokter gigi biasanya menggunakan akrilik ya, yang warna pink itu. Nah, itu ada beberapa proses yang memang harus diperhatikan. Jadi dia tidak semakin merusak tulang akibat diabetes. Gitu. Bagaimana Bu Yanti, Ibu Sri Duyanti? Ibu Sri, Ibu Yanti, sudah pas dengan jawabannya? Sudah, alhamdulillah. Jazakallah. Amin. Sudah, bagaimana? Bagaimana Mbak Moderator, apa ada pertanyaan lagi? Masih ada nih pertanyaannya untuk selanjutnya. Untuk Bu Sri Dwiyanti, Amlai Jazakallah atas pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Gigi Aulia Fitri dari Mbak Nevitia, asalnya Surabaya. Untuk pertanyaannya, cara apa saja untuk mengatasi gigi bawah yang renggang agar bisa rapi? Nah, oke, langsung aja dijawab untuk Dr. Oh Gigi ya, Aulia. Mbak Nevitia, hai Mbak Nevitia, di manakah dirimu? Mbak Nevitia. Untuk Mbak Nevitia bisa menyalakan video dan mikrofonnya ya. Nah, jadi langsung saja ya. Cara apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi gigi bawah yang renggang agar bisa rapi? Gini, jadi gigi yang renggang ini sebenarnya ada beberapa penyebabnya. Kita lihat dulu penyebabnya apa. Gigi yang renggang ini yang paling banyak saya temui di kasus-kasus yang pernah saya temui itu gigi bawah khususnya itu renggang karena dia banyak karang giginya. Itu karena karang gigi itu dia bisa merenggangkan gigi karena mungkin saking banyaknya karangnya, jadi gigi-giginya itu jadi kayak menjauh satu sama lain gitu. Nah, kalau gigi yang renggang karena banyak karang giginya itu bisa dilakukan dengan scaling. Nah, ketika dia sudah di scaling, itu gigi-giginya lama-kelamaan dia bisa kembali kembali berdekatan lagi itu. Tapi kalau gigi yang renggang tersebut memang dari sananya secara fisiologis dia memang sudah renggang. Nah, itu bisa dilakukan dengan pemasangan bracket. Nah, itu dia untuk menarik agar dia bisa nyambung satu sama lain. Itu. Jadi ya bisa dengan beberapa cara. Selain dengan bracket, bisa juga dengan tadi yang sudah saya jelaskan dengan veneer. Itu dengan veneer juga bisa. Cuman harus kita
kita perhatikan lagi ya tadi yang sesuai dengan syariat itu bagaimana, sesuai kebutuhan. Jadi begini, gigi yang renggang ini apakah mengganggu? Apakah keluhan yang ditimbulkan dari gigi yang berlubang gigi yang renggang tadi? Apakah ada keluhan dari gigi yang renggang? Nah, kalau misalkan tidak ada tidak ada keluhan dan dia memang hanya mengganggu estetik, maka ya ya sudah gitu. Tapi kalau misalkan memang benar-benar ingin ditutup gitu ya, mungkin karena makanan banyak yang nyangkut di situ, walaupun dia renggang tapi kan bisa tetap bisa nyangkut gitu ya di sela-sela gusinya itu bisa dengan cara dibehel, pasang bracket gitu, itu bisa. Jadi kita kembalikan lagi, kita lihat lagi penyebabnya karena apa. Itu ya Mbak Nevit ya. Bisa dipahami? Mana Mbak Nevitianya? Oh ya sudah. Ya, silakan. Gimana untuk Mbak Nevitia? Apa sudah cukup jawaban dari Dokter Gigi Aulia? Oke, alhamdulillah jazakillahu khairan untuk Dokter Gigi Aulia Fitri atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaannya diajukan ke Dokter Gigi Aulia atau Dokter Astika dari Mbak Nurida R. Asalnya dari Surabaya Jeti 1. Ini pertanyaannya, ini maaf ya dok, hoax nggak sih dok kalau ada yang bilang salah satu penyebab perubahan warna gigi dari putih jadi agak kuning adalah karena seringnya minum obat. Ini misal seseorang yang memang harus mengkonsumsi obat dari dokter itu karena sakit. Nah itu mungkin bisa dijawab ya oleh Dokter Gigi Aulia atau Dokter Astika. Silakan. Siapa nih? Terserah. Aulia atau Astika? Gimana? Ya sudah. Silakan Dokter Gigi Aulia aja dulu. Iya. Jadi begini ya, kita sekarang ini hoax atau enggak? Jadi maaf ya dok, hoax atau enggak sih kalau ada yang bilang salah satu penyebab perubahan warna gigi dari putih agak-agak kuning adalah karena seringnya minum obat. Sebenarnya itu enggak hoax ya. Itu memang memang salah satu penyebab perubahan warna gigi menjadi kuning itu karena minum obat. Nah, itu. Tapi kondisi yang bagaimana, minum obat yang bagaimana yang bisa merubah warna gigi gitu. Itu kita giginya bisa menjadi kuning itu karena mungkin konsumsi obat dalam jangka panjang. Nah, itu seperti yang Mbak Nurida bilang, seseorang itu sakit, maka dia harus minum obat dalam jangka panjang. Nah, itu dia bisa merubah warna gigi dari putih menjadi ke agak kuning. Itu. Tapi kalau misalkan mungkin sakit flu 1 minggu, minum obat flu, minum obat flu-nya cuma 1 minggu aja, ya nggak, maksudnya maksudnya belum termasuk lama ya itu. Jadi itu mungkin belum menjadi salah satu penyebab untuk berubahnya gigi menjadi kuning. Tapi kan sudah saya bilang tadi ya, penyebab warna gigi itu juga bermacam-macam. Obat salah satunya. Terus mungkin juga karena usia ya, semakin tua usianya itu mungkin warnanya memang agak semakin berubah gitu. Atau bisa juga karena konsumsi makanan, teh, kopi itu biasanya yang sering menyebabkan gigi itu berubah warna. Tapi kalau perubahan warna yang disebabkan oleh karena teh atau kopi itu lebih ke gelap ya, bukan ke kuning, lebih ke gelap, jadi kayak agak kehitaman gitu. Mungkin Dokter Astika mau nambahin? Insya Allah udah cukup banget itu, Wit. Oh iya, nambahin sedikit sih, boleh ya. Kalau perubahan warna bisa karena giginya mati juga nih. Biasanya nggak kerasa, cuman mati. Gitu. Udah sih itu aja dari saya. Bagaimana? Mbak Nurida, mana Mbak Nurida? Hai Mbak Nurida. Hai. Sehat? Alhamdulillah. Mana ini, kok videonya sudah dinyalakan belum ya?
Enggak dinyalakan. Oh, nggak dinyalakan. Oke, bagaimana Mbak Nurida jawabannya? Sudah Nggih, nggih. puas? Alhamdulillah puas. Nggih. Alhamdulillah jazakumullah khairan Mbak Dokter. Amin. Masih ada waktu? Bagaimana Mbak Moderator? Oh, sudah. Ya, Alhamdulillah jazakillahu khairan untuk jawaban dari Dr. Gigi Aulia Fitri. Alhamdulillah jazakillahu khairan juga untuk Mbak Nurida atas pertanyaannya. Oke, karena memang keterbatasan waktu, jadi mungkin pertanyaan dari teman-teman semua, Mbak-mbak dan ibu-ibu yang mungkin belum sempat terjawab oleh pemateri, nanti insya Allah akan dijawab ya, tapi tetap akan dijawab, tapi akan dijawab melalui Instagram. Nah, ini buat teman-teman atau mbak-mbak dan ibu-ibu yang mungkin belum memfollow atau mengikuti Instagram kita, bisa langsung di-follow di @diajengsursela. Nanti di situ kita akan membagikan jawaban dari pertanyaan semua. Nah, ini sebelum acara ditutup, Mas Soleh untuk teman-teman semua, mbak-mbak, ibu-ibu, menyalakan video. Nanti kita foto bareng ya. Mas Soleh dinyalakan dulu semuanya. Videonya Mas Soleh dinyalakan ya. Kita foto bareng sebagai kenang-kenangan hari ini. Oke, sudah semua? Sudah semua ya? Oh, belum. Oke. Mas Soleh dinyalakan. Ini sudah semua ya? Oke, jadi sudah selesai. Alhamdulillah acara webinar kita pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Terima kasih atas partisipasinya dari awal hingga akhir acara untuk teman-teman semua, mbak-mbak dan ibu-ibu yang sudah mengikuti materi kita dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita ini, Dokter Gigi, dua dokter gigi yang cantik-cantik ini bisa bermanfaat untuk kita gunakan sehari-hari atau untuk di kemudian hari. Akhir kata, saya selaku moderator apabila dalam penyampaian saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sampai jumpa di acara di ajang Sursela selanjutnya. Bye-bye. Oh iya, mohon maaf untuk mau mengingatkan, untuk daftar hadir akan saya tampilkan di slide terakhir ini. Jadi jangan lupa dicatat yang mungkin belum masuk grup WA tapi ikut acara ini bisa mencatat, dan jangan lupa untuk peserta menuliskan namanya yang sebenar-benarnya atau yang nama yang sesuai supaya nanti ketika mendapatkan e-sertifikat tidak ada kesalahan. Dan juga kita ada door prize nih buat teman-teman semua. Tapi nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia di grup WA. Oke, terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.